Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata makan di warung goib Alas Roban. Kisah ini bersumber dari Bian Sabil. Alas Roban. Jalan Alas Roban ini merupakan salah satu jalur jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Saat itu, Bian lagi pulang kampung lebaran, jadi dia naik bus dari Ciledug menuju ke Jepara. Ketika masuk, Bian melihat penumpang di dalam bus tidak terlalu banyak, hanya 6 orang saja. Bian duduk di dalam bus tersebut, dan saat perjalanan lagi malam hari, karena memang sudah maghrib, Bian memutuskan untuk sholat sambil duduk di dalam bus. Ketika sedang sholat, Bian merasa telinganya ada yang meniup-niup. Dan inilah awal kejadian horor yang dialami Bian. Singkat cerita, bus terus berjalan sampai akhirnya ketika memasuki daerah Alas Roban, bus mendadak mogok. Bian akhirnya turun dari bus untuk merokok. Dan saat itu juga ada satu bapak-bapak yang turun dari bus. Lalu mereka berdua lapar dan berusaha mencari warung di sekitar bus yang mogok. Cari kiri dan kanan tidak dapat juga. Akhirnya Bian menemukan ada warung yang agak masuk ke dalam. Sepertinya warung itu masih buka karena lampunya terang pada saat itu. Jalanlah mereka berdua melipir agak masuk ke hutan untuk menghampiri warung tersebut. Ketika sudah masuk ke warung, Bian tidak melihat ada siapapun. Bahkan di etalase warung tidak ada makanan sama sekali. Tetapi mereka berdua mendengar seperti ada orang yang sedang mencuci piring di belakang warung. Langsung saja Bian menghampiri, dan benar saja terlihat ada ibu-ibu berdaster sedang cuci piring. Di situ Bian dan bapak-bapak tersebut akhirnya berusaha memesan makanan. Tapi ibu tersebut hanya mengangguk-angguk saja. Setelah pesan, Bian dan bapak-bapak tadi duduk di kursi warung tersebut. Karena menunggu cukup lama, makanan tidak jadi-jadi. Akhirnya Bian memanggil ibu itu lagi. "Bu, makanannya sudah jadi belum?" ujar Bian menirukan perkataannya malam itu. Tidak terlalu lama, mereka juga melihat ada seorang remaja sedang menggunakan sarung masuk ke warung tersebut. Karena makanannya tidak juga jadi, Bian pun semakin kesal karena makanannya tidak datang-datang. Bian memutuskan untuk membatalkan pesanannya. "Sudah Bu, kalau makanannya belum jadi, kita mending balik aja. Takutnya ditinggal bus." Namun mendengar pernyataan Bian tersebut, ibu-ibu itu keluar bersama remaja tadi. Tapi kali ini, penampilan ibu-ibu tersebut berubah menjadi sangat seram. Sambil memegang rambut dan mukanya yang sudah hancur, ibu itu mengatakan akan segera membuatkan makanan untuk Bian. Kemudian, disusul muncul lagi remaja yang tadi masuk warung dengan wajah yang lebih seram, menyerupai genderuwo. Bian dan bapak-bapak tadi kaget. Dan bahkan bapak-bapak tadi langsung meloncat dan lari ke arah bus. Bian pun juga memutuskan untuk lari meninggalkan warung. Saat Bian melihat ke arah belakang, ternyata bukan hanya 2 sosok itu saja yang ada di sana, melainkan juga ada sosok pocong. Setibanya di bus, ternyata bus telah selesai diperbaiki dan siap berangkat. Dengan nafas tergesa-gesa,
Bian meminta sopir bus untuk segera jalan. Sopir bus bertanya ke Bian apa yang terjadi. Bian pun mengatakan bahwa dia dan bapak-bapak tadi masuk ke warung goib. Tadinya sopir dan penumpang yang lain tidak percaya dengan cerita Bian dan bapak-bapak tersebut. Hingga ketika bus mulai berjalan, si sopir bus melihat ada rombongan anak kecil di samping jalan bus ketika bus itu sedang lewat. Akhirnya, bus itu berhasil jalan dan meninggalkan kawasan horor Alas Roban. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.